Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa ulasan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan merupakan momentum kita meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berjumpa dengan Ramadan, Allah berikan kita rahmat dan nikmat bersua dengan Ramadan, gunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya agar kita mendapatkan limpahan rahmat, lalu kemudian Allah masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, apabila datang bulan suci Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka. Tuftahu fihi abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga, wa tughlaqul abwabul jahim, dan ditutup pintu-pintu neraka. Rawahul Bukhari wa Muslim. Apabila datang bulan suci Ramadan, Allah buka pintu-pintu surga dan Allah tutup pintu-pintu neraka. Artinya apa? Ramadan kesempatan untuk meraih surga. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita meraih surganya Allah Subhanahu wa taala? Tentu kita mencontoh bagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, menjalankan perintah Allah, meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan segala amalan-amalan di bulan suci Ramadan. Tak hanya berpuasa, menahan diri dari makan dan minum sejak terbit fajar hingga terbenam matahari, namun juga kita melakukan amalan soleh lainnya. Kita menjaga sholat 5 waktu, menghidupkan sholat sunnah, kemudian kita senantiasa gemar berinfak, bersedekah, kita membayar zakat fitrah, dan yang penting kita senantiasa membaca Al-Quran, kita beristighfar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa ini menjadi beberapa amalan yang bisa kita amalkan di bulan suci Ramadan, mudah-mudahan mengantarkan kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, lalu kemudian diabadikan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab hadis Riyadhus Shalihin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhan nas, afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam." Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai manusia, wahai orang yang beriman, wahai kaum muslimin, afsus salam, tebarkanlah salam di antara kalian. Wa at'imut ta'am, dan berikanlah makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Wasilul arham, sambunglah tali silaturahim. Wasallu bil laili wan nasu niyam, dan bangunlah pada malam hari di saat manusia lain terlelap di dalam tidurnya." Kalau 4 hal ini kita amalkan, maka kata Rasul, tadkhulul jannata bis salam, niscaya kalian akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Yang pertama kata Rasul tadi, afsus salam, tebarkanlah salam. Maknanya adalah kita senantiasa mengucapkan salam yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa dengan siapapun, dimanapun, kapanpun, terhadap saudara-saudara kita seiman dan semuslim, kita senantiasa mengucapkan assalamualaikum. Dan tentu saja ucapan assalamualaikum di sini bukan sekedar kalimat basa-basi, tetapi di dalamnya mengandung doa yang sangat luar biasa. Semoga Allah memberikan keselamatan kepadamu, warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan rahmat dan keberkahan padamu. Ketika kita mengucapkan salam, kita mendoakan 3 kebaikan kepada saudara kita agar diberikan keselamatan, rahmat, dan keberkahan. Dan wajib hukumnya orang yang diucapkan salam menjawab salam yang disampaikan kepadanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan keselamatan, keberkahan, dan rahmat kepadamu. Lalu kemudian suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersama dengan sahabatnya, lalu kemudian bersabda, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu, la tu'minu hatta tahabbu." Kalian tidak akan masuk ke dalam surga sampai kalian benar-benar beriman kepada Allah, dan kalian tidak benar-benar beriman kepada Allah sampai kalian saling tahabbu, sampai kalian saling cinta mencintai,
saling kasih mengasihi, saling sayang menyayangi di antara orang-orang yang beriman, di antara orang-orang kaum muslimin. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sebuah amalan yang dapat menumbuhkan rasa cinta di antara kalian? Sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Afsus salam bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian. Makanya sahabat pada saat itu senantiasa berjumpa dengan khalayak ramai dengan sahabatnya kaum muslimin, saling mengucapkan salam. Di antaranya Abu Dzar Al-Ghifari sengaja keluar ke masjid, ke tempat keramaian, ke pasar, berjumpa dengan kaum muslimin, mengucapkan Assalamualaikum, karena memahami keutamaan yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa at'imut ta'am, dan berikanlah makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang mengajarkan kita peduli dengan sesama, mengajarkan kepada kita untuk berbagi dengan sesama. Makanya Rasul menegaskan afdhalus sadaqah sadaqah fi Ramadan. Seutama-utamanya sedekah-sedekah di bulan suci Ramadan. Apa keutamaannya? Allah lipat gandakan pahala untuknya. Salah satu contoh yang diajarkan oleh Rasulullah adalah ketika menjelang berbuka puasa, kita memberikan takjil untuk orang yang berbuka puasa. Rasul menegaskan pahalanya yang akan kita dapatkan seperti orang yang berpuasa tersebut. Kita sedang puasa, kita berikan takjil untuk orang berbuka puasa. Kita sedang puasa dapat pahala puasa, insya Allah. Kita memberikan takjil, kita mendapatkan pahala dari pahala orang berpuasa tersebut. Karena kita memberikan makanan untuk dia berbuka puasa. Berarti insya Allah pahala kita mudah-mudahan double di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masak, lebihkan masakan kita, berikan ke tetangga. Rasul menegaskan, faiza tabakhta maraqatan fa'aktsir, jika kalian masak perbanyak kuahnya, berikan sama tetanggamu, kepada saudaramu. Tentu saja tidak dalam makna kuah secara terlek, tapi berikan sesuatu yang terbaik untuk saudara kita. Kalau kita masak ikan, masak ayam, masak daging, masak sayur, masak yang lebih, berikan kepada tetangga kita. Mungkin hari itu dia tidak sempat belanja, mungkin hari itu dia tidak memiliki uang. Ketika kita memberikan, betapa bahagianya dia. Apalagi saat ini di masa pandemi COVID-19, ini sangat momentum yang tepat untuk kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, terutama ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita, kita berbagi dengan saudara-saudara kita. Ramadan momentum untuk berbagi, dan Allah akan memberikan lipat ganda pahala yang sangat luar biasa. Yang ketiga, wasilul arham, dan sambunglah tali silaturahim. Mungkin kita jarang bersilaturahim dengan kedua orang tua kita, silaturahim. Atau mungkin ada perselisihan dengan saudara kita, silaturahim. Bisa silaturahim dengan makna fisik, bisa kita menggunakan handphone kita, video call, nelpon dan sebagainya. Ini juga adalah sarana kita untuk bersilaturahim. Silaturahim memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Kata Rasul, orang yang apabila ingin dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, falyasilu rahimah, hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Orang yang menyambung tali silaturahim dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki. Terakhir yang keempat, kata Rasul, orang yang ingin meraih surganya Allah Subhanahu wa taala, hendaklah ia bangun di malam hari di saat manusia lain terlelap di dalam tidurnya. Untuk apa? Bukan sekedar buang hajat, mungkin BAB atau buang air kecil atau nonton TV, tapi menghidupkan malamnya dengan menegakkan sholat malam, melaksanakan tahajud, atau belum sempat witir, dia melaksanakan witir, atau dia melaksanakan sholat tarawih. Termasuk sholat tarawih di bulan suci Ramadan, keutamaannya sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selain kita tarawih, bisa kita tambah malam harinya dengan tahajud. Dan kemudian pada saat itu kita memperbanyak istighfar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah momentum yang sangat tepat, momentum yang sangat luar biasa untuk kita berdoa, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau 4 amalan ini kita amalkan, kita senantiasa menebarkan salam, berbagi dengan sesama, kita menyambung tali silaturahim, menghidupkan malam dengan tahajud, dengan salat malam, istighfar dan berdoa, tadkhulul jannata bisalam, niscaya kalian akan mendapatkan surga dengan selamat. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan Ramadan kepada kita, menjadi hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.